Jumpa kembali dengan saya, Dr. Putu, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dalam konten di balik pintu Dr. Putu. Pada hari ini saya akan membahas tentang vaksinasi pada ibu hamil. Bagi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu hamil yang pertama kali berkunjung ke channel saya ini, mohon dibantu like, komen, share, dan subscribe-nya agar channel saya ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Ya, akhirnya dari Kementerian Kesehatan per 2 Agustus kemarin memberikan izin untuk vaksinasi kepada ibu hamil. Ya, sebelumnya dari Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia atau Persatuan Dokter Kandungan Indonesia per tanggal 29 Juni sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi untuk vaksinasi kepada ibu hamil. Ya, banyak pertimbangan karena dengan makin meningkatnya kejadian kasus COVID-19 pada ibu hamil, terutama setelah periode kedua ini, pada saat periode kedua second wave ini, kasusnya sangat meningkat pesat, dan di antara kasus-kasus tersebut, sekitar 51,9% ibu-ibu hamil ini tidak bergejala, dan 72% diantaranya ditemukan pada saat trimester akhir kehamilan. Ini mungkin terjadi karena pada saat kehamilan memang belum ada suatu screening rutin yang dilakukan pada ibu hamil, terutama screening seperti misalnya rapid antigen ataupun PCR pada ibu-ibu hamil, dan screening ini memang sekarang rutin kita kerjakan pada ibu-ibu hamil yang akan bersalin di fasilitas kesehatan, sehingga kemungkinan angka tinggi ini ditemukan pada saat menjelang persalinan. Nah, di antara itu semua, sekitar 4,5% ibu hamil memerlukan perawatan intensive care, ya, atau perawatan di ICU. Ini berarti datang dalam keadaan gejala berat, ya. Dan 3% diantaranya adalah menyebabkan kematian pada ibu hamil. Nah, hal yang ini mungkin yang mendasari Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia untuk menginisiasi untuk vaksinasi pada ibu hamil. Hal lain adalah banyak sejawat-sejawat kami dokter kandungan yang gugur pada era pandemi COVID ini, di mana dari data dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dokter kandungan menduduki peringkat kedua yang gugur pada musim pandemi ini. Banyak hal yang diduga penyebabnya, terutama misalnya ibu-ibu hamil yang tadi 72% itu datang ke fasilitas kesehatan, misalnya belum melakukan screening, tiba-tiba sudah pembukaan lengkap, dan memang harus ditolong lebih dahulu, sehingga kemungkinan sejawat-sejawat kami juga tertular dari hal itu, ataupun mungkin hal-hal yang lain yang mungkin masih diteliti juga penyebabnya, seperti itu. Sehingga akhirnya dikeluarkanlah suatu rekomendasi agar ibu hamil juga diberikan vaksinasi untuk COVID-19 ini. Nah, apa itu vaksin? Vaksin merupakan suatu senyawa biologis yang diberikan kepada individu yang nanti diharapkan dapat menghasilkan antibodi yang dapat untuk melawan suatu penyakit atau infeksi. Vaksin ini biasanya suatu zat dari kuman penyebab penyakit yang biasanya dari kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan. Nah, ada beberapa platform yang beredar di Indonesia untuk vaksin COVID-19 ini. Ada yang berasal dari viral vector, misalnya saya sebut saja mereknya AstraZeneca. Kemudian ada DNA, RNA atau dari protein yang biasanya yang beredar seperti Moderna. Ada juga dari virus yang telah dimatikan seperti Sinovac atau Sinopharm. Itu beberapa platform yang beredar. Nah, dari beberapa
penelitian yang telah dilakukan terutama pada binatang coba membuktikan bahwa tidak ditemukan kelainan pada janin yang dikandung oleh binatang coba ini yang telah diberikan vaksin ini, sehingga dari beberapa penelitian itu akhirnya beberapa perkumpulan dokter kandungan baik di luar negeri seperti ACOG atau RCOG juga merekomendasikan pemberian vaksinasi ini kepada ibu hamil. Ya, salah satu usaha kita juga untuk strategi untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini dari hulu ke hilir, salah satunya adalah selain menggunakan screening pada kelompok yang berisiko, dan juga salah satunya adalah pemberian vaksinasi, sehingga ibu-ibu hamil yang mempunyai komorbid adalah salah satu yang diutamakan untuk pemberian vaksinasi ini nanti, seperti itu. Ya betul, sudah direkomendasikan per tanggal 2 Agustus kemarin oleh Kementerian Kesehatan untuk pemberian vaksinasi kepada ibu hamil. Sementara untuk ibu yang menyusui bahkan sebelumnya sudah diberikan lampu hijau sebelumnya. Jadi untuk yang sekarang ini yang per 2 Agustus kemarin adalah untuk ibu-ibu yang hamil pemberiannya. Nah, dari Persatuan Dokter Kandungan sendiri sebenarnya per tanggal 29 Juni sudah juga dikeluarkan suatu surat rekomendasi yang memberikan lampu hijau pemberian vaksinasi pada ibu hamil. Pada surat rekomendasinya itu ada beberapa poin yang disampaikan, di mana pemberian vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dilakukan di Indonesia dengan menggunakan beberapa platform yang tadi saya sampaikan. Bisa yang berasal dari viral vector, human-like viral vector, yang misalnya seperti AstraZeneca, atau yang berasal dari mRNA viral seperti halnya Moderna, atau yang virus yang dimatikan seperti Sinovac maupun Sinopharm. Nah, diharapkan juga dilakukan konseling terlebih dahulu pada ibu hamil yang akan dilakukan vaksinasi, dan nanti dilakukan pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasinya setelah pemberian vaksinasi, seperti itu. Ya, ada beberapa kelompok yang ada yang berisiko tinggi dan ada yang risiko rendah, yang dibagi menjadi 2 kelompok itu untuk pemberian vaksinasi. Yang risiko tinggi yaitu seperti ibu-ibu di usia yang di atas 35 tahun, ibu-ibu dengan komorbid misalnya hipertensi atau diabetes, atau ibu-ibu yang obesitas. Ini termasuk kelompok risiko tinggi yang diharapkan mendapatkan vaksinasi nantinya. Untuk risiko rendah dapat dilakukan konseling terlebih dahulu sebelum pemberian vaksinasi. Kelompok lain yang diharapkan juga mendapatkan vaksinasi adalah kelompok ibu hamil dan terutama tenaga kesehatan yang sedang hamil, juga disarankan untuk diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, untuk waktu pemberiannya diberikan pada usia 13 minggu sampai 33 minggu, itu dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh PB-POGI. Namun terakhir pada seminar yang pernah saya ikuti direvisi usia 13 minggu sampai cukup bulan. Nah, pertimbangannya kemarin kenapa diberikan di usia 13 minggu sampai 33 minggu adalah, pertama, sebelum 13 minggu adalah fase organogenesis atau pembentukan organ tubuh dari janin yang dikandung, sehingga dikhawatirkan, karena penelitiannya masih sangat terbatas terhadap vaksin ini, dikhawatirkan nanti mengganggu proses organogenesis tersebut. Jadi diberikan setelah usia 13 minggu. Nah, pemberian 33 minggu, batasan atasnya kemarin itu pertimbangannya adalah agar seorang ibu hamil ini terlindungi terutama pada fase-fase kritikal di usia trimester 3. Jadi diharapkan di trimester 3 itu seorang ibu hamil sudah vaksinasi lengkap, diharapkan seperti itu sebenarnya. Karena andaikan di awal pemberian di trimester 3, dari segi pembentukan antibodi, dari pertama kali vaksin itu sekitar 4 minggu baru terbentuk antibodinya, sehingga pada saat minggu keempat itu biasanya diberikan booster yang kedua, seperti itu, sehingga dapat meningkatkan level antibodi. Nah, andaikan diberikan setelah 33 minggu,
nanti kekebalan yang diharapkan itu tidak terbentuk seperti itu. Jadi itu pemikiran awalnya. Namun akhirnya direvisi kembali, bisa diberikan sampai cukup bulan. Namun diharapkan ibu-ibu yang sudah di usia 13 minggu ke atas segeralah lakukan vaksinasi, sehingga nanti pada saat fase kritis yang dikhawatirkan kritikal terjadi fase kritis itu di trimester 3 itu ibu-ibu hamil sudah terlindungi. Maksudnya sudah terbentuk kekebalan, sehingga andaikan pun jelek kata terkena virus ini tidak menimbulkan gejala yang berat. Mengenai efek samping memang berbeda-beda yang dialami oleh masing-masing individu. Namun beberapa case ada yang merasakan terutama nyeri pada tempat penyuntikan, ada yang merasakan demam, mual, ngilu, nyeri kepala dan lain-lain. Ya, tentunya petugas kesehatan yang melakukan vaksinasi telah melakukan screening yang baik terlebih dahulu pada ibu-ibu hamil, dan nanti mengikuti ibu-ibu hamil ini pasca pemberian vaksinasi. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau pasca vaksinasi ini nanti disampaikan oleh petugas kesehatan dan akan diberikan penanganannya dan di follow up ya. Jadi ibu-ibu hamil melakukan vaksinasi nggak usah khawatir seperti itu ya. Beberapa kasus sih tidak ada sampai gejala yang berat sekali muncul pada pemberian ibu-ibu hamil pada pemberian vaksinasi. Jadi gimana? Masih takut vaksin? Ya saya harapkan tidak ya, ibu-ibu hamil di rumah ya. Jadi di usia 13 minggu sampai cukup bulan silahkan datang ke tempat-tempat untuk vaksin, dan surat rekomendasinya sudah ada. Saya pikir petugas-petugas kesehatan pun sudah mengetahui. Dengan pemberian vaksin ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan maupun kematian ibu akibat virus COVID-19 ini. Bagi ibu-ibu yang misalnya tidak mengetahui dirinya hamil, kemudian sudah dilakukan 1 kali vaksinasi kedua ternyata ketahuan hamil, seperti itu, nggak usah khawatir. Vaksinasi kedua mungkin bisa diberikan nanti di atas usia 13 minggu. Seperti itu ya, dilanjutkan di usia di atas 13 minggu. Dan memang sampai saat ini belum disarankan untuk melakukan tes kehamilan sebelum melakukan vaksinasi. Ada juga yang disampaikan oleh beberapa rekomendasi dari perkumpulan dokter kandungan seperti RCOG dan ACOG bahwa tidak perlu menunda kehamilan pada masa pandemi ini. Namun ada baiknya kita lihat juga situasi di kota kita masing-masing. Andaikan keadaan COVID-19-nya masih tinggi, mungkin ada baiknya menunda dulu sampai keadaan lebih baik untuk ibu-ibu yang ingin hamil. Ya, pemberian vaksin yang berasal dari viral vector maupun rekayasa genetika yang tadi maupun yang virus yang dimatikan sejauh ini dinyatakan aman pada penelitian yang masih sangat terbatas pada hewan coba maupun ibu-ibu yang mungkin tidak sengaja divaksinasi kemudian hamil, dinyatakan masih janin yang dikandung aman, tidak ditemukan adanya kelainan seperti itu. Jadi semua platform yang sekarang beredar di daerah ibu bisa diberikan pada ibu hamil, baik itu yang tadi yang berasal dari viral live vector atau rekayasa genetika maupun yang berasal dari virus yang dimatikan. Seperti itu semua aman ya. Baik ibu-ibu hamil terutama di rumah, vaksinasi ini sangat penting ya. Dengan pemberian vaksinasi diharapkan ibu-ibu hamil dapat kejadian morbiditas maupun kesakitan maupun kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini dapat kita turunkan ya. Dengan ibu melakukan vaksinasi berarti tidak hanya diharapkan ibu tidak akan sakit, namun seperti yang saya bilang tadi, kalaupun sakit tidak akan menimbulkan gejala yang sampai berat sampai memerlukan perawatan yang intensif. Ya, mari sama-sama kita sukseskan vaksinasi terutama pada ibu hamil ini. Kita lindungi diri kita lindungi keluarga kita, dan kita lindungi juga orang-orang sekitar kita. Sekian mungkin dari saya, semoga konten ini bermanfaat dan bisa Ibu sebarluaskan terutama kepada
keluarga maupun teman yang mungkin yang sedang hamil, disampaikan bahwa vaksinasi sudah bisa diberikan kepada ibu hamil. Sekian dari saya, terima kasih.